warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik menarik yang menjembatani budaya dan matematika, yaitu etnomatematika pada Rumah Adat Sunda bersama saya Ainur Liah dan rekan saya Firdanisa Salsabila. Kami berdua dari mahasiswi Magister Pendidikan Matematika di IPI Garut. Baiklah, kita akan membahas apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan etnomatematika pada Rumah Adat Sunda. Etnomatematika itu tersendiri merupakan konsep matematika. Bagaimana sih konsep matematika itu termanifestasi ke dalam budaya tertentu. Nah kan yang kita bahas itu tentang Rumah Adat Sunda ya. Kalau dalam konteks Rumah Adat Sunda itu bagaimana masyarakat itu menerapkan ide-ide matematika ke dalam rumah adat Sunda itu, seperti desainnya, konstruksinya, bagaimana sih? Nah, betul ya Bu Firda. Jadi dengan etnomatematika itu ya, kita itu bisa menerapkan kepada siswa bahwa di dalam rumah-rumah adat Sunda itu terdapat matematikanya ya, berarti betul, seperti Ibu. itu ya Bu. Jadi ada pengalaman baru ya buat kita sebagai pendidik. Tuh. Nah, Bu Firda, berarti sekarang kita harus tahu ya, mengapa kita harus mempelajari aspek budaya rumah adat Sunda dari perspektif matematika. Nah, kalau misalnya dalam perspektif matematika ada beberapa alasan nih Bu Ai. Yang pertama itu kalau menurut ada yang memahami dalam konteks nyata. Iya. Dimana kan kalau ada rumah adat Sunda itu bukan hanya sekedar bangunan-bangunan saja ya Bu ya. Iya, betul betul Bu. Di dalamnya itu kita kalau misalnya ini masih identik dengan menentukan rumah hari baiknya ya Bu ya. Iya, berarti ada hari baik ya. Hari neton. Jadi dihitung. Kemudian di rumahnya itu, di rumah adat itu sendiri juga ada geometri di dalamnya Bu. Jadi kita kalau misalnya dalam konteks nyata itu lebih gampang, lebih menarik anak-anak itu mempelajari matematikanya. Iya, berarti selain itu juga Bu Firda, secara tidak langsung kita itu ikut melestarikan budaya rumah adat Sunda ya Bu. Oh iya, betul Ibu. Karena kan dengan kita memberikan konsep-konsep matematika melalui rumah adat Sunda, itu kan otomatis kita ikut andil ya. Oh iya. Nah, karena kenapa zaman sekarang itu anak-anak itu hampir sudah jarang lagi mengenal rumah adat Sunda ya, seperti panggung-panggung. Mereka kan jarang melihat. Nah, kalau di zaman dulu itu karena masih rumah zaman dulu itu panggung-panggung, otomatis masih tetap tahu ya Bu anak itu. Tapi kalau untuk daerah perkotaan otomatis udah jarang mengenal ya. Jadi dengan adanya konsep matematika yang diterapkan pada rumah adat Sunda ini, secara keseluruhan kita itu udah membantu melestarikan budaya Sunda ya Bu. Melestarikan dan mengenalkan. Iya. Nah, sekarang apa saja konsep matematika yang dapat ditemukan dalam rumah adat Sunda? Beberapa konsep nih Bu ya, yang telah kita review di beberapa artikel itu, yang kebanyakannya itu di geometri seperti bangun datar. Nah, bangun datar itu di persegi panjang, misalnya persegi panjang di ininya teh di dinding. Kemudian kalau di atapnya itu atau di gentengnya itu berbentuk jajar genjang. Kemudian di atapnya masih atap rumah yang di depan ya, itu teh berbentuk segitiga. Kemudian kalau untuk bangun ruang di ruangan rumahnya itu berbentuk balok. Kemudian ada juga di garis dan sudut. Kemudian ditransformasi. Oh iya ya, berarti Bu, pada rumah adat Sunda kita dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang realistik ya Bu bagi siswa. Betul Ibu. Jadi kita itu sebagai pengajar lebih mudah dan anak juga lebih mudah memahami dengan konteks nyata seperti itu. Bagaimana Bu konsep tersebut dapat diajarkan dalam pembelajaran matematika? Nah,
konsep-konsep yang tadi ya yang telah Ya. kita sebutkan itu ada beberapa cara nih kita dapat mengimplementasikannya dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu kita bisa membuat soal Iya, betul. dengan menerapkan konteksnya itu tentang rumah adat. Kemudian yang kedua itu menjadi sebagai kegiatan belajar, Ya, di mana betul. kita itu dapat menunjukkan nih unsur-unsur matematis yang ada di dalam rumah adat Sunda, seperti yang tadi ya, yang tadi dindingnya itu berbentuk apa, kemudian bangun ruangnya itu berbentuk apa, di Iya, mana iya, benar, Bu. garisnya, di mana sudutnya, di mana transformasinya. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber belajar nih, dengan kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam kehidupan nyata. Ya, berarti Bu lebih menarik ya Iya, etnomatematika dalam pembelajaran matematika Iya, ya. betul, Ibu. Jadi si anak itu lebih ke pembelajaran nyata ya. Iya, Jadi pembelajaran tidak lagi nyata. abstrak yang mereka pelajari seperti itu. Nah, berarti dari topik-topik yang kita bahas sebelumnya Iya. itu kan kita buatnya setelah mereview Dari beberapa dari sumber ya, Bu. Iya, dari 200 artikel Dari- yang kita yang kita kumpulkan. terus yang kita ambil berapa, Bu? Cuman 17 jurnal dan itu hanya membahas mengenai rumah adat Sunda, Bu. Iya. Ada beberapa ya di dalamnya beberapa rumah adat Sunda Iya, yang dibahas ya. iya, Apa yang aja, Bu dibahas. Firda itu yang Kalau misalnya yang di dalamnya itu ada yang paling sering dibahas itu rumah adat Lengkong oleh 4, Bu, oleh iya, 4 4 artikel ya berarti. Kemudian ada rumah adat Panggung khas Sunda dan Kampung Kampung Pulo oleh 3 artikel. 3 artikel. Kemudian Yang lainnya berarti Bu seperti Tagog Anjing ya. Badak Huai. Iya. Kemudian Perahu Kumurab. Iya, berarti itu masing-masing dibahas satu oleh artikel ya, satu Bu. artikel yang paling banyak itu di Berarti Kampung Lengkong ya yang rumah adat paling Lengkong. banyak ya, yang paling banyak meneliti ya, Bu Iya, ya. diteliti, ya. Ya, berarti dari artikel-artikel yang kita kumpulkan, yang kita bahas ya, Bu. Jadi kita itu menambah wawasan ya, Bu ya. Betul, Wawasan. Ibu. Jadi sebagai pendidik itu kita mempunyai wawasan bagaimana kita bisa memahami ya atau menerapkan matematika dengan konsep nyata ya, Bu. Salah satunya dengan menggunakan rumah adat Sunda ya, yang terdapat matematikanya ya di dalam bangunannya ya, bangunannya. Berarti Bu pembahasan kita hari ini seru juga ya, Bu ya, tentang etnomatematika dan dengan rumah adat Sunda ya, Bu. Berarti kalau misalnya Bapak Ibu di sini mempunyai pengalaman yang lain ya dengan menerapkan etnomatematika, boleh Ibu kasih komentar ya di kolom komentar di bawah ya, Bu ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.